adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Senang sekali ya hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk Bina Iman lagi. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai Bina Iman, jangan lupa kita sapa dulu Tuhan Yesus melalui doa. Yuk, sikap doa yang baik gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sepanjang malam. Tuhan, sekarang kami mau bina iman. Tuhan tolong bantu kami menjadi anak-anak yang baik sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mau nyanyi, kakak mau nanya, apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Dan jangan lupa harus bahagia juga nih, supaya kita juga nggak stres-stres kalau di rumah aja ya. Nah, adik-adik, untuk memulai, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, Hari Ini Kurasa Bahagia. Oke, 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, ditunjuk semuanya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hebat adik-adik semuanya. Pasti kakak yakin kalau kakak di sana suaranya kencang banget karena adik-adik semangat hari ini. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang punya iman yang kuat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya penolong kita. Kalau gitu sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, Yesus itulah satu-satunya. Yuk, 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Kita ulangin ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke adik-adik, sampai di sini dulu kita nyanyinya. Sekarang kita siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, kembali lagi hari ini bersama Kak Kibi. Hari ini kakak bawain cerita tentang seorang nabi Tuhan yang bernama
Nabi Elia. Jadi ceritanya pada waktu itu Israel sedang dipimpin oleh Raja Ahab dan juga Ratu Isabel. Nah, Raja dan Ratu ini tidak menyembah Tuhan Allah, melainkan mereka malah menyembah Allah lain. Akhirnya pada waktu itu Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Elia untuk sudah saatnya bagi Nabi Elia untuk menunjukkan diri. Dan Tuhan Allah juga berfirman bahwa Tuhan Allah akan memberikan sesuatu yang besar untuk menunjukkan kehebatan Tuhan Allah pada semua bangsa Israel. Nah, akhirnya Nabi Elia keluar dari tempat persembunyiannya dan juga menemui Raja Ahab. Nah, kakak udah sediain nih gambarnya buat adik-adik semua. Jadi ini ketika mereka akhirnya bertemu, Nabi Elia dan juga Raja Ahab. Nah, ketika mereka bertemu, Raja Ahab malah menyalahkan Nabi Elia yang berkata bahwa kekeringan yang sedang terjadi di Israel itu merupakan salahnya Nabi Elia. Padahal sebenarnya bukan. Nabi Elia pun menentang. Dan dia bilang, bukan, ini bukan kesalahan aku, melainkan ini karena kesalahan Raja Ahab dan juga keluarganya yang tidak menyembah Tuhan Allah. Nah, akhirnya Nabi Elia pun menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan semua orang Israel dan juga memanggil 450 nabi-nabi Baal dan juga 400 nabi Asyir. Nabi Asyir itu merupakan dewa yang disembah oleh Ratu Isabel. Nah, sudah berkumpul tuh semuanya bangsa-bangsa Israel di belakang. Nah, Nabi Elia menantang ke nabi-nabi Baal dan juga nabi-nabi Asyir untuk memberikan persembahan kepada Allah mereka, yaitu 2 ekor lembu, tapi syaratnya mereka tidak boleh menyalakan api pada kurban bakaran itu, melainkan Allah mereka masing-masing yang akan mendatangkan api sebagai wujud jawaban bahwa mereka adalah Allah. Nah, akhirnya dimulailah dari nabi-nabi Baal dan juga nabi Asyir itu. Mereka pun mulai berdoa kepada Allah mereka. Mereka berteriak-teriak dari pagi hingga siang, namun tidak juga adanya api. Nah, pada saat itu juga Nabi Elia mulai itu mengejek mereka. Mungkin Allah mereka sedang tidur, katanya Nabi Elia. Karena itu Nabi Elia bilang, mungkin mesti lebih keras, kata Nabi Elia gitu. Nah, lalu mereka pun berdoa lagi sampai sore dengan lebih keras, tapi tidak juga muncul api. Akhirnya tibalah saatnya Nabi Elia. Nabi Elia pun mendekati kurban bakaran itu dan juga, tapi Nabi Elia meminta untuk menyirami air pada kurban bakaran itu sampai airnya tumpah, sampai mengelilingi semuanya, sampai sisi-sisi kurban bakarannya pun ada parit itu penuh dengan air. Nah, lalu Nabi Elia pun berdoa kepada Tuhan untuk mendatangkan api. Dan ada mukjizat terjadi, api pun datang pada kurban bakaran yang sudah disiram air itu. Dan juga akhirnya ini semua habis, sampah kayunya, kurban bakarannya, semua kosong melompong sesuai gambar tuh lihat. Kosong melompong. Akhirnya melihat itu orang-orang Israel pun akhirnya percaya dan bilang, inilah Tuhan Allah, dialah Tuhan Allah. Nah, begitu adik-adik semua kisah dari hari ini. Nah, apa sih adik-adik yang bisa ditangkap dari ini? Yaitu kepercayaan. Yaitu lihat semua Nabi Elia sangat percaya kepada Tuhan dan akhirnya pun semuanya berjalan dengan baik. Nah, kakak harap adik-adik semua di rumah semua sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Adik-adik, kembali lagi bersama aku Kak Angel. Nah, adik-adik, hari ini kita seperti biasa nih, mau kreativitas lagi. Nah, hari ini adik-adik tema kreativitasnya adalah kehebatan Tuhan di Gunung Karmel. Nah, seperti biasa, sebelum mulai kreativitasnya kita harus siapin dulu bahan-bahannya. Oke, nanti abis ini kita siapin ya bahan-bahannya sama-sama. Oke?
sudah selesai. Nah, dari kreativitas hari ini dan dari firman hari ini, gimana adik-adik? Kita tahu bahwa dari cerita ini kita tahu bahwa kebesaran Tuhan dan hanya Dialah satu-satunya Tuhan Allah kita. Jadi kita harus tetap beriman ya kepada Tuhan. Nah, karena kreativitasnya udah selesai, seperti biasa sekarang kita doa penutup ya adik-adik. Ikutin kakak ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat dan perlindungan-Mu selama ini. Tuhan, bimbinglah kami agar kami anak-anak-Mu selalu percaya dan beriman kepadamu bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang berkuasa dan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik, bina imannya untuk hari ini sudah selesai. Sampai jumpa ya di pertemuan selanjutnya.